Pagi itu, Yuda Swandika mempersiapkan diri untuk berangkat kerja. Tidak seperti biasanya, ia menggunakan masker. Kontributor televisi di lembaga kantor berita nasional Antara Biro Bali ini tetap harus bekerja meski sedang dalam pandemi COVID-19. Selain masker, Yuda tidak lupa menyemprotkan hand sanitizer. Sebagai seorang wartawan televisi, turun ke lapangan merupakan kewajiban jika ingin gambar tayang. Kemana hari ini, Om? Di Senaker liputan persiapan ini banyak pekerja pariwisata dirumahkan. Yuda telah ada janji dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan. Di kantor dinas itu pun, upaya pencegahan COVID-19 terlihat dengan pegawai yang menggunakan masker serta tersedianya hand sanitizer. Yuda bergegas melakukan pekerjaannya. Tidak ada obrolan santai seperti biasa. Saat wabah COVID-19 ini merebak, wartawan televisi seperti Yuda harus tetap bertemu narasumber. Karena tidak semua narasumber bisa menggunakan aplikasi percakapan jarak jauh. Kalau untuk rasa takut sih kita ada ya namanya liputan virus selama liputan virus COVID-19 ini. Terus untuk tempat-tempat sendiri saya sebelum turun ke lapangan saya akan melihat dulu sejauh apa tempat yang akan kita liput itu. Kalau misalnya berbahaya saya akan koordinasi dengan kantor untuk memberikan penjelasan kalau tempat itu zona merah dan saya tidak akan liputan ke sana. Liputan rapid test ABK itu ya, saya deg-degan banget sebenarnya, takut ada sesuatu yang terjadi, tapi kita kembali ke jarak, terus masker, sama hand sanitizer. Perasaan deg-degan selalu ada dan setiap kita melakukan gerakan di lokasi tersebut, berdoa aja. Ini kemana, Ra, liputan? Hari ini saya mau liputan mengenai aktivitas Pasar Timursari. Karena saya ingin mengabadikan apakah masyarakat sudah menaati kebijakan dari pemerintah wajib masker dan tidak berkumpul, menerapkan physical distancing. Nyoman Hendra, yang merupakan fotografer di lembaga kantor berita nasional Antara Biro Bali, juga harus turun ke lapangan untuk liputan di tengah pandemi. Tempat keramaian seperti pasar merupakan kawasan yang biasanya ia pilih untuk mendapatkan foto. Dalam situasi seperti ini, wartawan seperti Nyoman Hendra harus bisa menjaga diri. Foto dapat, juga harus selamat.
Saya harus menjaga jarak atau physical distancing. Apalagi melihat kerumunan itu saya minimal motret itu di jarak 5 meter sampai 10 meter. Contohnya kalau kita mutu ada di keramaian ya, kayak di terminal, pasar itu kadang-kadang kita mendapatkan momen yang tepat tuh kan harus menunggu tuh. Itu kadang-kadang kita tuh ada rasa takut loh. Kita menunggu mencari momen yang pas tuh kalau tidak sesuai dengan perasaan tuh, tidak sesuai dengan hati kita, keinginan kita itu kadang-kadang nggak ingin berhenti motret tuh. Jadinya terus kita menunggu tapi ada rasa takut di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada sedikit rasa cemas, was-was ya, apalagi ada bagian tubuh yang terasa sakit itu kadang-kadang kita berpikir, wah ini kenapa ini? Ini kan saya sempat asam lambung saya kumat, agak sesak napas ya, karena gas lambungnya naik, itu pun saya ketakutan ya. Wah ini ada gejala pandemi COVID atau bagaimana? Jadinya esok harinya saya langsung ke puskesmas periksa tuh. Dan lapor ke kantor kalau saya tuh lagi mengalami ada gejala sesak napas tuh, berat dalam bernapas. Dan saya juga mau mampir ke rumah keluarga, saudara tuh juga takut, apalagi setelah liputan tuh takutnya nanti saya habis liputan kan nggak tahu kondisi tubuh atau ada penyebaran di mana, karena katanya virus itu bisa nempel di pakaian. Pikir-mikir itu, wah nanti ada sesuatu nih, jadi kita cemas terus. Gimana bro? Di rumah aja. Berbeda dengan Hairul Amri yang merupakan wartawan harian Bali Express, ia masih bisa tetap bekerja meski hanya ada di rumah. Ia berkutat mencari informasi di internet. Saat itu, Hairul sedang menggarap isu perkembangan COVID-19. Tapi, menurut Hairul, kerja di rumah atau work from home tidak akan bisa maksimal. Yang pasti sulit, karena kita nggak ketemu langsung sama narasumbernya. Cari data tambahan kadang-kadang untuk meyakinkan itu, karena kan durasi kita ketika nelpon terbatas. Kadang-kadang kita juga nggak tahu suasana atau atmosfer narasumber kita seperti apa, lingkungan kerja mereka seperti apa itu. Artinya dari segi teknik penulisan deskriptif kadang-kadang itu nggak kesampaian. Wartawan tuh dalam posisi riskan, mau dia cetak, mau online, mau radio, mau dia terutama anak TV atau fotografer, itu mau nggak mau mereka kan harus ke lokasi langsung. Yuda, Hairul, dan Hendra adalah contoh kecil bagaimana kerja wartawan yang rentan. Sama seperti pekerja lain yang menuntut produktivitas di tengah wabah. Wartawan merupakan profesi yang menuntut akurasi dalam memproduksi berita. Saat pandemi, mereka harus melakukan siasat agar tetap selamat.
Apa ini Mas? Ini loh, apa namanya, ngerjain tugas anak-anak, tugas dari gurunya itu loh. Banyak juga, orang tua juga yang repot. Oke guys, banyak kan nonton YouTube. Jurnalis itu salah satu yang rentan selain apa namanya dari petugas medis sendiri gitu ya. Petugas medis itu ya langsung berhadapan, dan kita sangat mungkin untuk langsung berhadapan juga. Bisa berhadapan dengan pasien, bisa dengan tenaga medis, bisa dengan banyak kejadian-kejadian di lapangan yang kalau kita tidak cukup hati-hati bisa kita yang kena juga. Dalam kasus Bali kan yang di Imam Bonjol itu kan juga, itu kalau jurnalis tidak cukup hati-hati itu kemungkinan bisa banyak yang kena itu. Aliansi Jurnalis Independen juga menggalang dana untuk anggotanya. Dana ini diutamakan pada wartawan yang berstatus bukan karyawan. Jenis bantuan dalam program ini berupa pemberian alat perlindungan diri untuk liputan dan bantuan dana untuk yang terdampak corona. Untuk bantuan dana terdiri dari 2 jenis. Pertama, senilai 1,5 juta untuk wartawan yang menjalani isolasi mandiri. Kedua, dengan nilai 2,5 juta untuk wartawan yang sempat dirawat di rumah sakit karena terdampak corona. Kita di AJI sendiri juga membuat protokol untuk jurnalis dalam melakukan peliputan gitu. Jadi ada banyak pembatasan, diantaranya ya apa namanya menjauhi zona-zona merah, terus menggunakan sarana-sarana aplikasi online atau seperti apa dalam melakukan peliputan. Jadi mengurangi kehadiran fisik gitu ya. Belum ada yang tahu kapan akhir COVID-19 di Indonesia. Namun, wartawan seperti Yuda, Hairul, dan Hendra tetap akan bekerja meski dalam ancaman wabah corona.